Baik, terima kasih. Di sini saya sebagai pembicara pertama dari pihak Pro tentu saja menyatakan dukungan saya terhadap mosi kita pada siang hari ini. Adapun mosi kita pada siang hari ini ialah larangan membawa smartphone ke sekolah bagi siswa SMP dan SMA. Nah, tentu saja sebelum saya melangkah ke ranah argumentasi yang akan mendukung saya di pihak pemerintah, terlebih dahulu saya akan menyampaikan poin definisi dan latar belakang dari mosi kita pada siang hari ini. Yang pertama, definisi smartphone. Smartphone merupakan ponsel pintar atau telepon genggam yang mempunyai kemampuan tingkat tinggi dengan menyediakan berbagai fitur-fitur canggih serta aplikasi yang mendukung keseharian seseorang. Kemudian apa yang melatar belakangi sehingga mosi kita ini muncul, yakni di era globalisasi seperti saat ini, ponsel cerdas ataukah smartphone menjadi sebuah barang kebutuhan untuk berbagai kalangan. Di samping menyediakan berbagai macam fitur yang dapat membantu aktivitas kita, di dalam smartphone juga terdapat aplikasi-aplikasi yang banyak digemari oleh masyarakat. Selain itu, hadirnya internet dan mesin pencari seperti Google menjadikan smartphone semakin digandrungi oleh berbagai kalangan, tak terkecuali oleh para pelajar di SMP dan SMA, dan di mana para pelajar di SMP dan SMA ini merupakan salah satu pengguna teraktif dan terbanyak dari smartphone itu sendiri. Nah, smartphone di sini bisa kita ibaratkan sebagai pedang bermata dua, di mana ketika kita memanfaatkan smartphone ini tentu saja kita akan mendapatkan manfaat yang baik. Nah, ketika smartphone ini disalahgunakan tentu saja kita akan mendapatkan hal-hal yang buruk. Nah, contoh hal baik yang bisa kita dapatkan di smartphone ialah yang pertama, mudahnya akses informasi, kemudian yang kedua, smartphone merupakan lambang teknologi global, kemudian yang ketiga, kita dapat bersosialisasi di smartphone itu sendiri lewat sosial media. Nah, teman-teman sekalian, di samping hal-hal positif yang terdapat dalam smartphone, tentu saja ada saja hal-hal negatif yang dapat merusak para penggunanya. Nah, hal negatif inilah yang dikhawatirkan nantinya ketika smartphone dibolehkan untuk dibawa ke sekolah, maka hal tersebut dapat mengganggu lancarnya proses belajar mengajar para siswa SMP dan SMA di sekolahnya masing-masing. Nah, di sini melangkah ke ranah argumentasi saya. Di sini saya memiliki dua poin argumen. Yang pertama ialah fokus belajar dan output yang didapatkan, dan yang kedua ialah mengurangi kesenjangan. Melangkah ke ranah argumen pertama saya. Argumen pertama saya ialah membahas mengenai fokus belajar dan output yang didapatkan. Sebagaimana yang perlu kita ketahui bersama bahwa siswa SMP dan SMA notabene-nya adalah seorang pelajar yang mesti belajar dengan baik di sekolah. Nah, ketika seorang siswa belajar di sekolah tentu dibutuhkan yang namanya fokus. Nah, ketika nantinya mosi ini tidak diterapkan, tentunya ketika siswa dibolehkan untuk membawa smartphone ke sekolah, dikhawatirkan nantinya smartphone dengan berbagai macam fitur tersebut akan mengganggu fokus dari siswa ini ketika mereka belajar di kelas. Bisa jadi nantinya mereka akan membuka aplikasi-aplikasi seperti YouTube, kemudian TikTok, kemudian sosial media lainnya beserta kemudian game, sehingga nantinya hal tersebut dikhawatirkan akan membuat siswa tidak fokus untuk belajar. Nah, berbeda halnya ketika mosi ini diterapkan. Ketika mosi ini diterapkan, maka siswa akan lebih fokus untuk belajar. Terlebih lagi, sudah banyak sekali sekolah yang menyediakan komputer sebagai alat bantu belajar, sehingga yang dimana komputer ini memiliki fungsi yang tidak jauh berbeda daripada smartphone. Dengan itu, kekhawatiran para siswa untuk ketika mereka kekurangan bahan ajar sehingga mengharuskan mereka untuk mencari di internet bisa teratasi dengan adanya fasilitas dengan pengoptimalisasian fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Nah, kemudian kita bisa membayangkan ketika para siswa fokus untuk belajar, maka nantinya mereka akan menjadi siswa yang berprestasi, kemudian mereka akan menjadi lulusan-lulusan dari sekolah yang berkualitas. Output yang bisa kita dapatkan ialah bahwa mereka nantinya akan menjadi sumber daya manusia yang baik dan tentunya nanti akan memberi kontribusi baik pula bagi negara. Kemudian perlu kita ketahui bersama bahwa fitur dalam smartphone bisa membuat seseorang menjadi candu, game online bisa membuat seseorang menjadi candu, bersosial media bisa membuat orang menjadi candu, berselancar di media sosial pun bisa membuat seseorang menjadi candu, sehingga dikhawatirkan nantinya yang dimana smartphone ini tidak memiliki filter apa-apa terhadap konten-konten yang ada di dalamnya, maka siswa itu nantinya tidak akan fokus dan kemudian nantinya akan mengganggu proses belajar mereka. Kemudian dengan bebasnya kita mencari sesuatu di dalam smartphone, dikhawatirkan pula nantinya siswa akan menangkap hal-hal negatif yang ada di dalam smartphone tersebut ketika mereka berada dalam proses pembelajaran di sekolah. Kemudian melangkah ke ranah argumen kedua saya. Argumen kedua saya membahas mengenai mengurangi kesenjangan. Mengapa saya mengatakan bahwa ketika mosi ini diterapkan maka akan mengurangi kesenjangan? Bisa kita bayangkan bersama bahwa tidak semua siswa mempunyai handphone. Itu pun siswa yang memiliki handphone pun tentunya memiliki merek handphone
handphone yang berbeda. Nah, ada handphone yang memiliki spesifikasi yang tinggi, kemudian harga yang mahal dengan merek yang terkenal, kemudian ada pula handphone yang spesifikasi rendah dengan merek yang tidak terlalu terkenal, kemudian dengan merek yang tidak terlalu terkenal. Nah, sehingga nantinya dikhawatirkan ketika smartphone ini dibolehkan untuk dibawa ke sekolah, maka bukan hal positif yang kita dapatkan, bukan sesuatu yang baik yang kita dapatkan, melainkan nantinya handphone ini akan menjadi salah satu ajang para siswa untuk menunjukkan gengsi mereka, ajang para siswa untuk unjuk pamer kepada teman-temannya, sehingga dampaknya nantinya ini akan berpengaruh kepada mereka yang mempunyai handphone dengan spesifikasi rendah ataukah mereka yang sama sekali tidak memiliki handphone. Mereka tentunya akan berpikir bahwa ini tidak adil, kemudian mereka akan berpikiran, mereka akan merasakan tekanan di dalam pikiran mereka, sehingga nantinya mereka bisa jadi ada mereka memiliki dua kemungkinan. Yang pertama akan berpengaruh kepada mental mereka, kemudian yang kedua akan memaksakan keluarganya untuk membelikan handphone tanpa memikirkan kondisi ekonomi keluarga tersebut. Sebagaimana yang perlu kita ketahui bersama bahwa tidak semua siswa berasal dari kalangan menengah ke atas. Ada beberapa siswa yang berasal dari kalangan menengah ke bawah yang untuk membeli makan sehari-hari saja mereka tidak mampu, apalagi ketika mereka memaksakan diri untuk membeli handphone. Maka yang terjadi nantinya adalah mereka akan justru menyusahkan orang tua mereka, justru mereka akan tertekan dengan dibolehkannya handphone dibawa ke sekolah. Nah, ketika mosi ini diterapkan, maka tujuan pendidikan bagi siswa untuk mendapatkan perilaku sama di sekolah akan tercapai, dan guru sebagai tenaga pengajar di sini akan teroptimalisasi fungsinya sebagai tenaga pengajar. Mereka tentunya akan melakukan pengajaran yang baik kepada siswa-siswanya ketika tidak ada handphone di sekolah. Kemudian nantinya sekolah akan menjadi sebuah tempat yang nyaman untuk belajar para siswa, sehingga nantinya para lulusan dari SMP dan SMA ini menjadi seorang yang benar-benar berkualitas dalam di dunia pendidikan. Mengingat bahwa Indonesia berada di peringkat ke-72 dari 76 negara dalam kualitas pendidikan, maka dengan dilarangnya handphone di sekolah dapat membantu kita untuk semakin memajukan pendidikan di Indonesia. Maka dari itu saya sebagai pihak pemerintah tentu saja sangat menyetujui mosi kita pada siang hari ini. Terima kasih.